Berangkat dari rumah kamar rekor. Cek tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik dari rekan-rekan mahasiswa ataupun juga dari umum yang menghadiri acara event diskusi yang diadakan oleh lembaga pers mahasiswa ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta atau LPM Ekspresi UNY. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara event diskusi yang diadakan oleh LPM Ekspresi UNY, yaitu bincang-bincang seputar KIPK Merdeka dan KIPK 2020. Oke, untuk memulai supaya diberikan kelancaran untuk jalannya diskusi kita dan juga bincang-bincang kita mengenai materi yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang KIPK. Alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Baik, berdoa tidak dibatasi. Pertama, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diskusi. Jadi kegiatan ini adalah salah satu program kerja dalam dari LPM Ekspresi, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi UNY yang sifatnya terbuka untuk umum, jadi untuk siapa saja. Dan di sini kami mengangkat isu terkait tentang KIPK, yaitu apalagi sekarang ini pemerintah akan mengeluarkan KIPK jenis baru, yaitu KIPK Merdeka, menggantikan KIPK yang sebelumnya. Lalu apa bedanya? Lalu apa saja informasi yang nanti akan diberikan? Mungkin juga dari teman-teman akan juga penasaran terkait bagaimana nanti cara mendapatkannya atau bagaimana itu mekanismenya untuk penyaluran bantuannya dan lain sebagainya. Untuk itu kita di sini sudah dibersamai oleh pembicara kita yang mungkin juga sudah teman-teman tahu dari pamflet yang sudah disebar. Ada Mbak Vanessa Eka Pratiwi selaku Kepala Divisi Koordinator Fakultas Forum Mahasiswa Bidik Misi UNY atau FOMUNI. Mungkin kita sapa dulu. Mbak Vanessa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Iya, oke. Terima kasih. Nah, di sini untuk jalannya acara akan dipandu oleh saya, Citra Widyastoto, salah satu anggota LPM Ekspresi juga. Di sini akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara bincang-bincang seputar KIPK Merdeka dan KIPK 2020 dari pagi sampai nanti sampai selesai. Saya bacakan rondenya terlebih dahulu. Nanti yang pertama adalah jam 9 sampai yang pertama adalah registrasi peserta. Jadi bagi peserta yang belum registrasi dipersilahkan untuk meregistrasi untuk presensi ke link yang sudah disediakan di kolom chat. Lalu ada pembukaan, lalu acara kedua adalah pantikan dari pembicara kita dan juga diskusi alias tanya jawab. Lalu yang terakhir adalah penutup. Oke, jadi karena kita ini di sini diskusi ya, bukan seminar, jadi di sini lebih slow, lebih fleksibel. Jadinya untuk teman-teman kalau mau bisa on cam silahkan on cam, tapi kalau ingin supaya sinyalnya stabil atau mungkin atau mau irit kuota gitu ya, silahkan, nggak apa-apa kalau misalnya off cam, tapi nanti bisa untuk kita berdiskusi dan saling bertanya jawab. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mungkin langsung saja kita ke Mbak Vanessa dan ke acara selanjutnya, yaitu pantikan dan juga materi yang nanti akan diberikan, termasuk info-info dan juga ya tentunya informasi ya tentang KIPK, entah itu dari Merdeka maupun dari KIPK 2020. Pada Mbak Vanessa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai KIP kuliah pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, hendaknya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Vanessa Eka Prastiwi, seperti yang sudah disebutkan oleh Mas moderator tadi. Kemudian status saya sekarang masih menjadi mahasiswa di UNY juga, di Prodi Pendidikan Bahasa Jawa Angkatan 2019. Nah, saat ini saya aktif berorganisasi di FOMUNI, Family of Mahadiksi Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah pada periode ini diberikan amanah sebagai Kepala Divisi Koordinator Fakultas FOMUNI periode 2021. Kemudian selain FOMUNI, saya juga tengah aktif menjadi Dewan Satuan Karya Bahari Kuarcap Bantul, dan juga saya sebagai staf Divisi Jurnalistik Forum Koperasi Mahasiswa UNY. Nah, karena sekarang ini temanya adalah diskusi atau bincang-bincang ya, jadi
saya tidak akan menggurui teman-teman semua. Di sini kita hanya sharing mengenai KIP kuliah dan KIP kuliah merdeka tentang bagaimana KIP kuliah dan bagaimana sistematika KIP kuliah saat ini. Gitu. Nah, langsung saja begitu ya, biar nanti tidak memakan waktu yang lama gitu. Langsung saja, pertama mengenai asal mula KIP kuliah gitu. Nah, sebenarnya KIP kuliah itu pada mulanya dinamakan bidik misi pada era kepemimpinan Bapak SBY. Nah, pada tahun 2010 itu awal mula adanya bidik misi dengan jumlah penerima itu 18.000. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu pada era kepemimpinan Bapak Jokowi pada tahun 2019 kemarin itu adalah bidik misi terakhir gitu ya, penamaan bidik misi terakhir dengan jumlah penerima yaitu 100.000 penerima. Nah, itu sudah mengalami kenaikan 10 kali lipat ya, karena yang pada mulanya adalah 18.000. Nah, ketika kemarin 2019 bidik misi tahun terakhir itu jumlah penerimanya sudah menjadi 130.000 gitu satu Indonesia. Nah, karena dengan berbagai pertimbangan, maka dari itu pada era Bapak Jokowi dan Menteri Kemendikbud, kebetulan Mas Nadiem Makarim gitu ya biasanya disebut itu Mas Menteri, itu mencetuskan sebuah perubahan nama pada 2020 itu bidik misi dirubah nama menjadi KIP kuliah. Nah, belum menjadi KIP kuliah merdeka, hanya menjadi KIP kuliah saja gitu. Nah, pada tahun 2020 itu masih sama, masih dengan biaya hidup yang sama, kemudian biaya pendidikan yang sama seperti bidik misi sebelumnya. Hanya saja yang berbeda hanya cukup penamaan saja. Nah, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan dan seiring berkembangnya zaman gitu ya. Nah, Mas Menteri itu berpikiran bahwa dengan pemerataan biaya hidup yang sama yaitu 700.000 per bulan itu kok dinilai itu kurang adil gitu ya dari pihak menterinya. Nah, kemudian pada tahun 2021 saat ini Kemendikbud membuat sesuatu yang baru, perubahan gitu ya, merubah menjadi KIP kuliah merdeka. Nah, ada beberapa hal yang berbeda di sini dari KIP kuliah sebelumnya gitu. Akan tetapi meskipun berbeda penamaan yaitu KIP kuliah merdeka, nah akan tetapi di sini maksud dan tujuan dari pemerintah masih tetap sama, yaitu supaya nantinya calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu itu tetap mau dan bisa merasakan bangku perkuliahan gitu ya, dan dengan harapan dengan berkuliah itu nantinya ekonomi keluarga itu bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang gitu. Nah, beberapa yang membuat menjadi bahan pertimbangan pihak Kemendikbud itu diantaranya yang pertama itu kalau KIP kuliah atau bidik misi di tahun sebelumnya itu kan biaya pendidikan semuanya dipukul rata yaitu sebesar 2.400.000 per prodi begitu dan per semester. Itu semua prodi dengan akreditasi apapun itu biaya pendidikannya sama yaitu 2.400.000. Nah, bahan pertimbangan yang kedua yaitu dengan adanya bantuan biaya hidup yang kalanya itu kan bidik misi pada tahun 2010 itu bantuan biaya hidup sebesar 600.000 per bulan gitu. Nah, kemudian tahun 2017 itu menjadi 650.000 per bulan. Kemudian kemarin di tahun terakhir bidik misi yaitu pada tahun 2019 itu kan biaya hidup naik lagi menjadi 700.000. Jadi selama beberapa tahun itu bidik misi mengalami 2 kali peningkatan untuk biaya hidup. Nah,
meskipun sudah 2 kali mengalami peningkatan biaya hidup per bulan, akan tetapi kemarin Mas Menteri beranggapan bahwa dengan biaya 700.000 per bulan itu tuh tidak semua kota bisa mencukupi kebutuhan dengan biaya sebesar itu gitu. Jadi kalau seperti itu kan membuat calon mahasiswa itu memilih untuk berkuliah di domisilinya, di daerahnya, di dekat rumahnya gitu, supaya meminimalisir pengeluaran gitu. Kalau kita kuliah di dekat rumah itu kan berarti kita nggak perlu mengeluarkan biaya kos, kemudian untuk biaya makan sehari-hari juga tidak perlu. Jadi nanti mahasiswa itu tidak bisa leluasa memilih perkuliahan, tempat kuliah yang sekiranya nilai unggul gitu ya. Jadi, maka dari itu pihak kementerian juga membuat sebuah perubahan di tahun ini, yaitu dengan adanya KIP Kuliah Merdeka. Nah, untuk skema KIP Kuliah sendiri itu di tahun ini peningkatan itu ya, tentunya peningkatan anggaran karena dihitung itu setiap mahasiswa paling tidak mendapatkan biaya bantuan sebesar 7,500 juta per semesternya gitu. Nah, tentu dengan hal itu kan berbeda dengan anggaran yang KIP kuliah yang kemarin. Jadi untuk skema KIP kuliah ini di tahun 2021 ini anggaran dananya mengalami peningkatan, yaitu menjadi anggarannya sebesar 2, triliun. Itu anggaran untuk KIP kuliah di tahun ini saja gitu. Nah, kemudian skema yang kedua yaitu tentang besaran biaya pendidikan. Nah, bantuan biaya pendidikan itu kalau sebelumnya itu kan dipukul rata 2.400.000 untuk semua prodi dari akreditasi apapun. Nah, untuk KIP kuliah saat ini itu bergantung pada akreditasi prodi. Jadi kalau semisal prodinya akreditasi A atau unggul itu bantuan biaya pendidikannya maksimal 12 juta itu yang ditagihkan kepada Kemendikbud. Kemudian untuk prodi dengan akreditasi B itu tagihannya bisa maksimal 4 juta. Kemudian untuk prodi akreditasi C itu sebesar 2.400.000 maksimal yang ditagihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, hal ini sebenarnya memicu beberapa kontroversi ya, karena kalau seperti itu kan berarti prodi dengan yang masih baru, yang belum terakreditasi kan entah mendapatkan kuota atau tidak begitu, karena kalau di skemanya pemerintah itu hanya sampai di prodi akreditasi C dengan tagihan maksimal 2.400.000 per mahasiswa gitu. Nah, sebenarnya hal ini ada beberapa sisi positifnya dengan karena kalau kemarin dengan UKT 2.400.000 dan kemudian di salah satu perguruan tinggi kok ada salah satu prodi unggulan yang tagihan UKT-nya itu sebenarnya melebihi 2.400.000. Jadi kan nanti kalau semisal dari pemerintah itu hanya mematok bantuan biaya pendidikannya 2.400.000, maka calon mahasiswa tidak bisa memilih atau pihak PT perguruan tinggi tersebut menutup prodi yang notabene UKT-nya melebihi 2.400.000 dari mahasiswa KIP kuliah gitu. Jadi dengan adanya KIP kuliah merdeka ini harapan dari Kemendikbud supaya nanti calon mahasiswa KIP kuliah ini juga bebas memilih prodi manapun dengan biaya pendidikan berapapun, dengan ya kalau misal akreditasi A ya maksimal 12 juta gitu ya. Jadi mereka masih memiliki kesempatan di prodi unggulan tersebut gitu. Kemudian untuk skema yang ketiga yaitu biaya hidup. Untuk di tahun ini KIP kuliah itu biaya hidupnya dibagi menjadi 5 klaster. Nah,
Untuk klaster yang pertama itu 800.000, klaster yang kedua 950.000, klaster yang ketiga itu 1.100.000, kemudian klaster yang keempat 1.200.000, klaster yang kelima itu 1.400.000. Nah, biaya hidup ini yang gimana ya, memicu mungkin menjadi suatu kecemburuan ya bagi mahasiswa penerima yang lain, karena ya itu tadi tidak disamaratakan. Dan untuk Jogja sendiri, itu Jogja kan ada 5 kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Sleman dan Kota Jogja sendiri itu masuk di klaster kelima, yaitu 1.400.000. Kemudian untuk Kabupaten Bantul itu masuk di klaster 3, yaitu 1.100.000. Kemudian Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo itu masuk di klaster pertama, yaitu 800.000. Nah, itu satu provinsi saja terbagi menjadi beberapa klaster biaya hidup gitu. Jadi ya tentu itu memicu kecemburuan dari satu sama lain gitu sih. Nah, akan meskipun dengan beberapa perbedaan tersebut terkait biaya pendidikan dan biaya bantuan biaya hidup, namun untuk yang lainnya itu saya kira masih sama ya, seperti alur pendaftarannya, kemudian sistematika bagaimana nanti alur penyeleksiannya, kemudian tentang hak-hak yang diterima sama KIP kuliah itu masih nanti juga bebas dari biaya pendaftaran UTBK, kemudian mendapat pembebasan dari biaya pendidikan atau biasanya disebut dengan UKT, dan untuk penerima KIP kuliah juga mendapatkan bantuan biaya hidup per bulannya gitu. Nah, untuk kesempatannya sendiri juga masih sama, yaitu bisa melalui jalur SNMPTN, kemudian melalui jalur UTBK SBMPTN, kemudian bisa melalui jalur mandiri, tapi itu untuk beberapa PTN ya. Untuk UNY sendiri itu untuk mandiri dari calon penerima KIP kuliah harus mendaftarkan, mengajukan mandiri dulu ke pihak rektorat itu. Jadi tidak bisa semata-mata dari pendaftaran awal mandiri itu tidak bisa langsung menjadi calon penerima KIP kuliah. Jadi harus mengajukan mandiri dulu gitu ketika nanti mereka sudah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Tuh. Nah, kemudian bagaimana sih tanggapan dari Fomuni selaku Fomuni itu kan sebuah forum yang membawahi teman-teman Mahadiksi dan KIP kuliah itu. Bagaimana sih tanggapan terkait perubahan ini ya, perubahan peraturan gitu ya. Kalau dari Fomuni sendiri itu kan ya, Fomuni hanya sebagai jembatan bagi teman-teman Mahadiksi dan mahasiswa KIP kuliah dari pihak informasi-informasi mengenai Mahadiksi dan KIP kuliah dari pihak birokrasi, kemudian kami jembatani untuk kami sampaikan kepada teman-teman Mahadiksi dan KIP kuliah untuk supaya mereka tidak ketinggalan informasi bagaimana nantinya. Nah, kami sendiri juga sebenarnya sudah mengupayakan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman Mahadiksi, karena kemarin juga sempat ada yang bilang apa yang dilakukan sama Fomuni gitu. Nah, kami juga sudah menyampaikan ke pihak birokrasi, pihak yang berwenang di kampus mengenai hal tersebut. Akan tetapi ya pihak kampus sudah menyampaikan ke pihak pusat. Nah, akan tetapi kan untuk segala keputusan itu ada di pihak pusat gitu. Jadi pihak UNY sendiri kan hanya sebagai pelaksana dari keputusan yang ada dari pihak pusat. Jadi yang derek apa yang menjadi keputusan dari atasan, nah apapun keputusannya itu, ya kami sebagai forum Mahadiksi di UNY, itu kami ya hanya menyampaikan apa yang ada dari
pihak kampus gitu. Nah, itu. Jadi kami tidak bisa terus yang ikut campur yang lebih dalam, yang apa ya istilahnya melakukan suatu gerakan atau istilahnya biasa kita disebut dengan demo gitu, kami tidak bisa karena ya tugas pokok kami hanya sebagai informan kepada teman-teman Mahadiksi dan KIP kuliah ya terkait apa yang sudah menjadi keputusan itu ya baiknya kita laksanakan dan ya kita terima saja apa yang ada karena kemarin itu saya juga sempat melihat bagaimana komen dari Mas Menteri yaitu Bapak Nadiem Makarim Menteri Kemendikbud itu terkait kenapa kok yang naik itu hanya yang tahun 2021 saja. Nah, jawaban dari Mas Menteri sendiri itu ya karena keterbatasan anggaran gitu ya. Kalaupun nanti ada kebebasan anggaran, tidak ada pembatasan anggaran itu ya sebenarnya maunya pihak kementerian itu juga semua angkatan juga ikut naik gitu loh karena kan ya kebutuhan kita sama antara mahasiswa bidik misi 2018, kemudian 2019, kemudian yang angkatan 2020 itu juga kebutuhannya kita sama dan bahkan untuk yang 2018 juga itu kan sekarang sedang KKN juga ya tentu kalau KKN itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada anggarannya itu ya keinginan dari Mas Menteri itu ya semua naik gitu akan tetapi ya karena keadaan dan keterbatasan anggaran jadi belum bisa menaikkan untuk semua angkatan gitu hanya yang anggarannya hanya bisa untuk yang 2021 untuk sementara. Nah, kenapa kok masih tetap dilaksanakan meskipun tidak ada anggaran lah? Karena pihak pemerintah juga beranggapan lah kalau enggak dirubah dari sekarang, kapan perubahan itu akan terjadi gitu. Jadi mau tidak mau kita angkatan atas harus legowo gitu ya, menerima apapun yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat gitu. Bagaimanapun kita ya sudah beruntung bisa merasakan kuliah dan merasakan manfaat yang apa ya cukup meringankan beban orang tua kita yaitu karena dibebaskan dari biaya pendidikan dan kita juga diberikan bantuan untuk biaya hidupnya per bulan gitu itu ya disyukuri saja apa yang ada gitu karena ya itu tadi kita sudah dibantu dan diringankan sehingga kita bisa merasakan berkuliah, bagaimana tuh rasanya kuliah meskipun dari keluarga yang kurang mampu seperti itu. Nah, kemudian untuk proses pendataan untuk mahasiswa KIP kuliah dari pihak Formuni sendiri itu sudah jelas yaitu setiap ada penerimaan mahasiswa baru itu kami dari Formuni akan mengeluarkan pamflet yang isinya itu Formuni bahwa dia itu sebagai calon penerima KIP kuliah. Nah, nanti dari pihak Formuni juga akan mengecek itu untuk beberapa syarat yang harus harus dipenuhi oleh calon mahasiswa penerima KIP kuliah yaitu ketika konfirmasi ke pihak Formuni yaitu pertama dia harus memberikan bukti bahwa dia lolos di UNY entah melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi bukti screenshot ya kalau SBMPTN itu kan ketika pengumuman itu ada buktinya bahwa dia lolos di prodi apa, kemudian di univ mana, kemudian ada di bawah itu ada tulisan bahwa dia menjadi calon penerima KIP kuliah begitu. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu kartu peserta KIP kuliah. Kartu peserta KIP kuliah itu digunakan untuk menyatakan bahwa dia itu benar-benar menjadi calon penerima KIP kuliah di UNY gitu. Nah, nanti ketika teman-teman calon mahasiswa baru itu sudah konfirmasi WhatsApp ke staf Formuni gitu, staf itu bidangnya yang
menangani itu adalah divisi Koorfa, koordinator fakultas. Kemudian dari teman-teman akan melakukan pengecekan bahwa syarat-syaratnya sudah dipenuhi atau belum gitu. Ketika sudah dipenuhi, itu nanti dari kami formnya akan memasukkan calon mahasiswa baru tersebut ke grup yang sudah kami buat gitu. Nah, untuk saat ini grup yang sudah kami itu ya berada di bawah naungan kami untuk jalur calon penerima KIP kuliah jalur SNMPTN itu ada 2 grup. Kemudian untuk jalur SBMPTN itu ada 4 grup. Kemudian untuk pengajuan itu baik dari Mandiri maupun SNMPTN atau SBMPTN itu sudah ada 2 grup. Jadi totalnya sudah ada 8 grup yang kami bawahi gitu. Nah, kendala dari teman-teman Formuni sendiri ketika melakukan pendataan itu yang pertama tentunya karena mungkin kurang luasnya publikasi kami terkait harus konfirmasi ke kami untuk dimasukkan ke grup itu. Jadi masih ada beberapa mahasiswa yang tercecer gitu ya, istilahnya tidak terjaring oleh kami sehingga nanti calon mahasiswa tersebut tertinggal informasi atau bagaimana, jadi karena tidak berada dalam jangkauan kami gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya perbedaan informasi dari beberapa pihak gitu ya. Karena kalau kami kan informasinya semuanya terkait KIP kuliah dari Bapak Kepala Biro Akademi Kerjasama Kemahasiswaan dan Kerjasama, yaitu Bapak Setiabudi. Nah, akan tetapi ada informasi entah dari panitia PMB atau dari kemahasiswaan atau dari mana, itu ada perbedaan informasi, adanya miskomunikasi. Nah, di situ kami juga merasa ya kerepotan konfirmasi mana yang benar gitu. Nah, kendala yang selanjutnya yaitu sebenarnya ini adalah hal yang sepele ya, tapi ketika dilakukan terus-menerus kok ya dari kami juga merasa kurang enak gitu. Itu kendalanya yaitu etika ketika calon mahasiswa penerima KIP kuliah itu konfirmasi itu mereka tidak memperkenalkan diri gitu loh. Padahal ketika mereka sudah membaca pamflet yang ada dari form itu, di situ sudah ada langkah-langkah untuk konfirmasi harus bagaimana, harus menyebutkan apa saja gitu. Nah, tetapi yang berada di faktanya saat ini itu calon penerima KIP kuliah itu ketika konfirmasi hanya langsung WA, Kak, bolehkah saya masuk ke grup KIPK lah? Itu kan lah, kamu itu siapa ya? Kalau kamu itu mahasiswa baru di UNY lah. Kalau dari universitas lain itu kan nanti kita juga salah memberikan informasi untuk kedepannya gitu loh. Gitu. Jadi itu untuk kendala-kendala yang dialami dari teman-teman Formuni. Gitu. Nah, selanjutnya untuk itu ya, untuk menemukan nomor-nomor kami itu di IG-nya Formuni itu sudah ada nomor-nomor kami di highlight itu CP Koorfak gitu ya, itu sudah ada di masing-masing fakultas. Jadi silakan kalau di sini ada teman-teman calon mahasiswa penerima KIP kuliah yang belum masuk ke grup itu, silakan bisa temukan nomor kami di situ dan silakan untuk bisa konfirmasi kepada kami gitu. Itu sih untuk Mas Moderator sedikit yang saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Mbak Vanessa atas pemaparannya. Tadi sebelum ada beberapa poin juga yang saya tangkap dari mengenai KIPK. Mungkin dari forum ini juga udah pada, mungkin beberapa udah pada gregetan juga mau tanya sebenarnya. Karena banyak, ini juga kayak saya lihat kayak banyak dari maba juga yang gabung di forum kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin sebelum nanti kita tanya jawab kepada semua forum, mungkin ini ada sedikit ada pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin akan saya tanyakan juga ke Mbak Vanessa. Yang pertama terkait
kebijakan terbaru dari Menteri itu sudah diresmikan atau belum ini yang KIPK Merdeka ini? Ya, kalau itu kebijakan terbaru itu sudah resmi ya, karena sudah ada surat keputusannya gitu. Jadi sudah fix akan dilaksanakan di tahun ini gitu. Khusus untuk mahasiswa 2021 ya? Ya, khusus hanya untuk mahasiswa baru saja gitu. Ya, untuk kayak angkatan kita kayak udah nerima aja gitu ya. Ya, harus legowo itu sih harus Ya. ya itu tadi. Legowo. Oke. Tadi terkait juga adanya perbedaan-perbedaan terkait KIPK 2020 dan juga KIPK yang sebelumnya dan juga KIPK yang merdeka, istilahnya merdeka, karena memang udah jadi slogannya Pak Nadiem kayaknya, Pak Nadiem Makarim semuanya merdeka. Jadi kayak Iya, kurikulum serba merdeka. kampus merdeka, Kampus merdeka. KIPK-nya jadi merdeka. Nah, Iya. terus yang tadi perbagian tentang akreditasi. Saya sebenarnya pernah dengar dengan yang podcastnya dari Pak Nadiem sendiri, yang bersama Pak Jokowi, itu nantinya yang tentang, kan kalau dari kita ini, KIPK kan tadi 2.400.000 dipukul rata kan sebelumnya. Iya. Terus kan itu kan ada beberapa dari univ-univ yang mungkin nggak terima tentang hal itu. Terutama tapi pembagiannya kok tadi yang info yang tadi disampaikan dan juga yang saya baca kok per akreditasi yang A, B, C gitu. Karena kan biasanya yang namanya harga tiap prodi gitu kan tidak yang 2.400.000 yang nggak mau dihargain segitu, yang biasanya kayak prodi mahal kayak kedokteran, terus yang memang membutuhkan yang 2 juta ke atas gitu. Itu apakah akan juga dibagi seperti itu atau nanti yang tiap per akreditasi itu juga akan seperti itu juga? Nah, kalau hal itu nantinya tetap akan melakukan yang berakreditasi gitu ya. Nanti kalau prodinya terakreditasi A, nanti bisa dari pihak prodi tersebut menagihkan ya maksimal 12 juta ke kementerian. Jadi tetap untuk yang saat ini itu aturannya yang berlaku itu semua bergantung dengan akreditasi di prodi tersebut. Jadi meskipun prodinya kedokteran akan tetapi akreditasinya B, ya maksimal hanya bisa 4 juta yang ditagihkan seperti itu. Baik, ya. Terus tentang tadi biaya hidup itu juga tentang klaster-klaster itu juga berarti sah akhirnya, pada akhirnya juga disahkan. Iya, sampai detik ini sudah ada surat keputusan yang menjelaskan bahwa untuk tahun ini akan dilaksanakan hal tersebut. Biaya hidupnya akan dibagi di berbagai klaster tersebut. Iya, jadi kalau itu yang per domisili itu maksudnya domisili ketika kita masih ada di daerah, kan misalnya kan saat ini pandemi nih, semuanya dirumahkan, kuliah online, saya sendiri juga kuliah 1 tahun online gitu ya. Iya. Malah nggak pernah jadi kayak maba aja gitu kan ya. Kayaknya bilang angkatan 2020 dibilang udah jadi cutting nih gitu bilang. Padahal ya rasanya ya nggak pernah ke kampus. Masih jadi maba. Nggak pernah ke kampus gitu. Iya. Ya, masih jadi maba juga sebenarnya. Dan itu akan dibagi. Kalau ingat yang KIPK yang dulu itu pembagiannya gimana kan? Kalau nggak salah 2.400.000, lalu sisanya itu kan ada 6 juta berapa gitu yang buat satu semester gitu. Jadi kalau yang kemarin itu kan total per mahasiswa per semester itu dapatnya 6.600.000. 6.600.000 itu dibagi menjadi 2, yaitu 2.400.000 untuk UKT, kemudian 4.200.000 untuk biaya hidup per 1 semester gitu, 6 bulan gitu ya. Nah untuk saat ini ya karena dibagi menjadi beberapa dan biaya pendidikannya itu kan bergantung dengan akreditasi, jadi tidak terus semuanya bisa 6.600.000, bahkan bisa lebih. Jadi pokoknya rata-rata itu per mahasiswa dapat 7.500.000 begitu, itu rata-ratanya gitu. Nah, nanti bagaimana realisasinya itu kan bergantung dengan di mana dia kuliah di prodi apa, dengan akreditasi apa, dengan biaya UKT berapa, kemudian
itu nanti biaya hidupnya bergantung dengan klaster di PTN-nya. Jadi kalau misal UNY itu kan di Kabupaten Sleman gitu ya. Nah, Ya. Kabupaten Sleman kan biaya hidupnya di KIP menjadi 1.400.000 gitu. Nah, nanti mahasiswa baru di UNY untuk biaya hidup sendiri itu ditanggung pemerintah sebesar 1.400.000 per bulan, itu dikali 6 bulan satu semester. Ya, silahkan nanti teman-teman semua di forum hitung sendiri. Iya, silakan Setiap hitung. bulan. Jadi itu kalau misalnya ini benar-benar terrealisasi tim untuk angkatan 2021 itu suatu keuntungan ya memang ya. Ya Iya. kalau 2020 yang terima saja. Untuk bisa ikut katut sama kebijakannya gitu. Ya, semoga untuk tahun kedepannya kita semua merata gitu ya, semuanya jadi ikut naik gitu. Kita berdoa saja. Iya, pandeminya biar hilang pandemi supaya kita juga bisa beraktivitas kembali juga. Ya, amin. Amin. Lalu ini nih yang mungkin jadi pertanyaan, gimana sih alur pendaftarannya gitu? Kalau alur Jadi kan alur pendaftaran sudah diceritakan Mbak Vanessa yang melalui Formuni gitu. Iya. Dari Formuni sendiri, apakah nanti kalau sudah memenuhi syarat juga akan menjamin akan itu dapat KIPK juga gitu sudah? Nah, kalau yang tahun ini dari kami juga belum bisa memastikan ya apakah apa yang bisa menjamin bahwa dia itu benar-benar bisa diterima di UNY, karena kalau UNY sendiri kan pengumumannya di akhir tahun, biasanya kalau nggak September ya Oktober gitu, di bulan-bulan akhir gitu. Nah, itu terakhir. Nah, untuk kemarin itu ini bukannya menakut-nakuti ya, karena kemarin itu saya melihat di media sosial ada beberapa dia itu menjadi penerima bantuan dari pemerintah seperti PKH, kemudian dia juga mempunyai KIP kuliah. Nah, ternyata di tahun ini tuh meskipun dia pemegang itu tuh tidak bisa menjamin bahwa itu dia bisa diterima sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Padahal di tahun-tahun sebelumnya di KIP kuliah 2020 dan bidik misi di tahun 2019 itu sepengetahuan saya ketika dia itu menjadi penerima PKH dan memegang kartu KIP kuliah itu tuh sudah itu dua kartu tersebut menjadi jaminan bahwa dia akan diterima menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah. Akan tetapi di tahun ini tuh kayak itu sudah tidak menjadi jaminan gitu loh buat calon penerima KIP kuliah gitu. Jadi kalau dulu iya memang kalau dari SMA bisa langsung tinggal dilanjutkan gitu ya. Jadi KIPK. Tapi sekarang nggak bisa, harus dari awal lagi prosesnya. Iya, harus benar-benar murni bahwa dia itu benar-benar dari mahasiswa kurang mampu dan memang pantas mendapatkan KIP kuliah. Tapi yang dari angkatan 2020 ke atas tidak ada perubahan lagi kan? Maksudnya sudah dapat kartunya, lalu suruh ganti, harus itu lagi, enggak kan? Enggak, sudah tinggal meneruskan saja. Teruskan saja dengan anggarannya segitu. Iya. Ya. Dan anggaran 700 per bulan. Ini juga jadi pertanyaan juga. Sebenarnya itu cairnya kapan sih? Nah, juga ada tuh yang rumor-rumor tentang telat cairnya. Itu bagaimana itu? Sebenarnya dari juga susah juga cari informasi di internet atau dari kementerian sendiri. Sebenarnya itu uangnya dicairkan kapan saja gitu. Tahu-tahu misalnya kalau kita UKT oke lah gratis tiba-tiba kan untuk di awal semester. Tapi untuk pencairan untuk hidup sehari-harinya kita nggak dikasih tahu. Kemarin sih kalau kan kebetulan juga saya ini juga penerima KIP untuk dari semester 2. Jadi dapatnya bulan Desember, jadi Desember sebelum masuk ke semester 2, terus Maret keluar lagi. Iya. Ya Maret keluar lagi sekarang ya. Nah itu sebenarnya resminya memang seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau terkait pencairan itu sebenarnya kami juga tidak bisa memastikan, akan tetapi kalau di UNY sendiri untuk jadwal pencairan di semester gasal itu paling tidak di bulan-bulan September. Tapi untuk tanggalnya kami tidak bisa memastikan. Kemudian untuk semester genap itu tuh di bulan-bulan
Maret gitu ya, di awal-awal perkuliahan gitu. Nah, akan tetapi hal tersebut juga bergantung pada pihak kampus, pengajuan data penerimanya itu nanti apakah pihak kampus akan telat ketika pengajuan atau tidak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kapan kita cair gitu ya. Karena yaitu tadi untuk pencairan itu tergantung dari secepat apa pihak kampus itu mengirimkan datanya ke pihak pusat. Jadi tidak bisa bareng semuanya gitu. Nah, untuk yang mahasiswa baru itu kan tadi Mas Moderator mengatakan bahwa di kemarin itu cairnya bulan Desember, kemudian Maret cair lagi. Nah, itu karena memang prosesnya dari pihak UNY itu kalau yang mahasiswa baru pengumumannya di bulan-bulan akhir ya, pengumuman Oktober, kemudian pembukaan rekeningnya di bulan November, dan kemudian cairnya itu nunggu beberapa minggu lagi begitu. Nah, jadi ya karena memang pengumumannya di akhir, jadi pencairannya juga akhir dan nanti terus tertabrak dengan pencairan di semester berikutnya, yang itu tuh sudah menjadi patokan sih bagi kami. Kalau semester gasal itu di bulan September, kemudian kalau semester genap itu di bulan Maret gitu. Baik. Ada juga. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Nanti setelah ini saya ajukan kepada peserta di forum untuk bertanya. Ya, siap. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kan lewat untuk mahasiswa untuk bisa diterima dapat KIP gitu, dapat bantuan KIPK itu tidak hanya lewat Komuni, memang hanya Komuni sebagai satu jalurnya. Karena saya itu jujur masuk dapat diterima itu bukan dari Komuni, tahu-tahu dapat gitu dari semester 2-nya. Itu bagaimana? Nah, untuk itu sendiri itu sudah menjadi sistemnya dari pihak kampus, yaitu bagaimana siapa saja yang nanti berhak menerima, dan bahkan ketika ada seseorang yang tidak mengajukan pun, itu kalau yang kemarin itu ada yang tidak mengajukan dan dia itu tiba-tiba mendapatkan email dari pihak kampus bahwa dia menjadi penerima KIP kuliah. Nah, untuk itu sendiri itu menjadi wewenang dari yang mungkin saja itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin saja kuotanya masih sisa dan kemudian dari pihak kampus menetapkan bahwa yang mendapatkan UKT 1 dan 2 itu mending dimasukkan menjadi penerima KIP kuliah. Itu kan ya menguntungkan pihak kampus ya. Kalau UKT 1 sama 2 kan UKT-nya hanya 500 dan 1 juta. Sedangkan kalau KIP kuliah kan 2.400.000 gitu. Nah, itu kan menguntungkan pihak kampus. Jadi mungkin nanti sistemnya dari kampus seperti itu. Atau kalau tidak, si yang bersangkutan tersebut sudah mempunyai akun di web KIP kuliah, akan tetapi atau lupa atau berubah pikiran untuk tidak mengajukan KIP kuliah atau bagaimana, akan tetapi di pihak kampus dan sistem di pusat itu sudah tersinkronkan otomatis bahwa yang bersangkutan tersebut menjadi penerima KIP kuliah meskipun dia tidak pengajuan, akan tetapi dia punya akun di web KIP kuliah, itu bisa menjadi suatu kemungkinan bahwa dia menjadi penerima KIP kuliah seperti itu. Karena kalau sistem seleksi itu dari UNY bergantung pada sistem yang di pusat gitu ya. Jadi pihak UNY hanya mengajukan, terus kemudian untuk penyeleksinya yaitu dari pusat seperti itu. Oke. Lagi kembali ke pusat ya. Ini sayangnya pada diskusi kita kali ini kita masih dari tim dari ekspresi sendiri masih gagal untuk mengajak pihak pusat atau pihak kampus untuk bergabung juga dalam diskusi kita. Mungkin kalau bisa bergabung dalam diskusi kita mungkin bisa dapat informasi lebih juga bagaimana sistem yang ada di pusat gitu di kampus di birokrasi. Karena jujur aja kan memang kan sudah jadi itu ya kebiasaan ya. Kalau masalah anggaran sih nggak ada informasi disebar gitu ke informasi terbuka gitu. Jadi untuk nyari kira-kira kayak kita tuh cairnya kapan tuh aja susah gitu kan.
tahu-tahu Tidak bisa dipastikan tidak karena bisa dipastikan. sosialisasi dari pihak kampus juga sih. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu dulu untuk tanya. Terima kasih. Nah, saya beri kesempatan untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi bagi teman-teman forum. Dipersilahkan untuk yang mau bertanya bisa angkat tangan atau mungkin bisa langsung open mic atau juga on cam gitu, atau bisa tulis di kolom chat tentang pertanyaannya. Kami persilahkan. Permisi Kak, saya mau tanya. Iya, Ya, silahkan. dipersilahkan. Saya Fitan dari angkatan 2020. Nah, dulu itu saya pas pengumuman sempat nggak keterima. Saya cek itu di web itu nggak keterima tahun 2020 bulan-bulan akhir lah. Terus tiba-tiba juga Januari dapat email aktivasi aktivasi rekening itu. Nah, udah saya cairin kan. Terus saya cek lagi di KIP pas bulan Maret itu di status saya itu proses pengajuan proses puslapdik gitu tanggal 7 Maret itu buat semester 2. Nah, sampai sekarang itu saya cek lagi itu masih proses puslapdik 7 Maret gitu. Apakah itu sudah cair atau belum ya, Kak? Untuk semester 2. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Terima kasih untuk Mas. Terima kasih siapa tadi? Iya, mungkin langsung dijawab. Oke, langsung saya jawab ya. Nah, berarti untuk miliknya Mas Fitan ya tadi namanya? Iya. Untuk milik Fitan yang semester 2 itu belum cair ya? Itu di web KIP masih tertulis proses puslapdik 7 Mei. Nah, saya belum sempat ngecek karena saya belum punya ATM-nya. Katanya ATM harus ambil di BRI apa itu? Lupa saya. Tiro ya, Jogja ya. Itu. Ya. Jadi belum sempat ngecek, tapi kok di KIP webnya masih proses puslapdik gitu. Apakah itu udah cair atau? Nah, mungkin bisa coba dicek dulu ya, karena biasanya kalau di sistem itu tuh kalau sudah cair, sudah sampai di tangan di rekeningnya mahasiswa itu tuh terus tidak diperbarui gitu loh, nanti diperbaruinya ketika sudah pengajuan di semester berikutnya. Jadi silahkan coba dicek saja apakah sudah cair atau belum itu tapi biasanya kalau seperti itu sudah cair karena teman-teman yang lain pun sudah cair begitu ya. Jadi coba dicek di bank saja. Nanti kalau semisal belum cair bisa disampaikan ke Formuni gitu ya, teman-teman Formuni gitu. Ya. Bagaimana Mas Fitan? Ada yang dipertanyakan lagi atau menanggapi dari jawaban? Udah cukup sih sebenarnya, tapi saya juga belum masuk grup itu Ki. Saya langsung hubungi nomor. Atau ya, gimana? Nomornya udah tertera di IG-nya Formuni itu ya, di bagian highlight itu kan ada CP Korva gitu. Nah, silakan nanti Mas Fitan dari fakultas apa, silakan menghubungi nomor yang tertera di situ gitu. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ngomong-ngomong Mas Fitan rumahnya di mana? Domisili mana ini? Saya dari Solo. Dari Solo. Udah dapat kartunya ini atau belum? Belum ambil ATM-nya atau gimana? Ya, itu bagaimana? Itu apa juga kendala juga Mbak Vanessa terkait kartunya yang harus mengambil di Ciktiro, Jalan Ciktiro Jogja itu. Tapi berarti kalau misalnya nggak punya kartu sih sebenarnya nggak masalah karena memang harus bisa ke BRI terdekat ya untuk mengecek. Ya, karena memang soalnya di tahun 2020 itu kan kartunya itu khusus ya, ada tulisannya Kartu Indonesia Pintar Kuliah begitu. Jadi tidak bisa terus sembarang ATM itu. Kemarin juga sudah saya tanyakan ke pihak banknya terkait hal tersebut. Jadi yang berhak menciptakan ATM KIP Kuliah hanya Bank Cikditiro, untuk bank lain hanya
berhak untuk membukakan rekening saja. Jadi kalau ATM ya diambilnya di Sidiktiro gitu, karena ATM-nya berbeda gitu. Takutnya nanti kalau misal ada apa-apa, ada pengecekan atau bagaimana, terus kok ini kok ATM-nya berbeda, itu kan nanti takutnya enggak jadi masalah gitu. Oke. Ini kita ada pertanyaan dari kolom chat nih. Ada dari selamat pagi Kak, saya mau tanya itu bantuan pendidikan hanya UKT atau ada biaya buku? Terima kasih. Ini dari Ica mungkin ya. Bantuan pendidikan hanya UKT atau ada biaya Biaya buku? buku. Nah, kalau Dan biaya langsung hidup dijawab sebenarnya ya. ya, kalau manfaat dari KIP kuliah itu mahasiswa penerima itu mendapatkan biaya pendidikan yang biasanya disebut dengan UKT saja, UKT atau SPP gitu. Dan yang kedua yaitu bantuan biaya hidup. Nah, mungkin nanti dari bantuan biaya hidup itu bisa disisihkan untuk membeli buku gitu, karena kalau dari pemerintah itu hanya sebagai biaya pendidikan ya hanya untuk membayar UKT saja. Biaya buku nanti dibebankan oleh mahasiswa gitu. Itu sih. Nah, dari itu. Mungkin lanjut ya. Begitu ya Mbak Ica. Kalau ada tanggapan silakan nanti chat lagi atau mungkin langsung. Dari Balkis AM. Kak, saya Balkis dari angkatan 2021, izin bertanya, apakah tahun lalu seleksinya ada wawancara dari pihak kampus atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana nih? Kalau tahun lalu sih nggak ada ya. Kalau tahun sekarang bagaimana ini, Mbak Vanessa? Nah, kalau wawancara sendiri dari UNY itu dari tahun ke tahun tidak ada ya. Jadi hanya kalau selama belum pandemi itu untuk seleksi salah satunya yaitu survei, datang langsung ke rumah calon penerima gitu. Nah, kalau di masa pandemi ini saya juga kurang tahu bagaimana nanti pihak dari kampus, apalagi sekarang kan masa PPKM ya. Jadi tidak sebebas kemarin-kemarin juga gitu kalau mau menghubungi. Nah, kalau wawancara sendiri kemungkinan kecil ada ya, karena memang dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada wawancara gitu kalau di UNY. Nah, kalau di kampus-kampus lain mungkin memang ada wawancara, tapi kalau di UNY berdasarkan tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada ya. Semoga aja ya nanti bagaimana baiknya nanti keputusannya ada di pihak kampus gitu. Tapi kalau survei datang ke rumah calon penerima itu masih ada kemungkinan gitu. Oke, kalau dari mungkin mau menanggapi juga nih dari Mbak Vanessa sendiri angkatan berapa? Kalau saya 2019. 2019, jadi masuk bisa udah pernah tatap muka 1 tahun ya? Iya. Ya, kalau itu berarti KIP-nya ada pihak yang datang ke rumah begitu? Ya, kalau yang survei ke rumah calon penerima itu dari pihak kampus yang berwenang atas KIPK nanti datang ke rumah untuk membuktikan bahwa data yang dilaporkan itu benar-benar gitu, dan memang benar-benar apa ya istilahnya benar-benar memang pantas mendapatkan KIP kuliah begitu. Itu kalau ketika survei sebelum pandemi gitu. Nah, kalau mungkin ini juga share pengalaman ya, karena 2020 itu juga masanya COVID udah merajalela dan waktu itu tidak ada sih, karena kan tiba-tiba kan kalau saya itu karena memang saya UKT paling yang pertama, yang 1, yang 500, terus kan waktu kita itu pas pengajuan kan sempat foto-foto rumah, mungkin itu yang dijadikan bukti untuk sekarang ya. Untuk pas Ya, pengajuan UKT kan foto rumah, foto struk gaji gitu, gaji orang tua gitu, pendapatan orang tua. Mungkin itu yang sekarang jadi pertimbangan kampus untuk menetapkan begitu. Ini sangat banyak ternyata yang bertanya. Mbak Vanessa ada banyak. Sangat antusias sih. Masih ada 7 dan tadi ada yang raise hand. Sekarang dari yang raise hand dulu deh. Mbak, ada Arin Nanda. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Arna Dilapsari. Saya maba UNY 2021, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan bertanya, yang saya lihat di
fit form UN-nya itu kan persyaratan penerima KIPK kuliah itu ada beberapa persyaratan, yaitu 5 persyaratan. Jika tidak memiliki salah satu, contohnya misalnya saya tidak punya KKS ataupun yang lainnya, apakah boleh mendaftar KIPK, dan surat yang untuk menggantikan KKS tersebut itu apa ya, Kak? Dan turunnya itu surat itu dari mana? Baik, terima kasih, Kak. Baik, mungkin langsung dijawab aja Mbak Vanessa. Oke, maaf ya untuk pertanyaan dari dia. Nah, untuk persyaratan menerima KIP memang ada beberapa. Nah, kalau semisal Darin tidak mempunyai KKS, itu bisa digantikan dari surat SKTM. Itu SKTM biasanya diperoleh dari kelurahan gitu. Nah, untuk mendapatkan surat tersebut harus dengan ada surat pengantar dari RT RW, kemudian nanti diajukan ke kepala dusun, kemudian ke kelurahan gitu untuk mau dibuatkan SKTM guna mendaftar KIP kuliah seperti itu. Jadi meskipun tidak punya kartu KKS, KIP atau PKH, itu masih bisa mengajukan asalkan pendapatan dari orang tua ketika digabung itu di bawah 4 juta gitu. Dan nanti untuk pendukungnya bisa membuat SKTM yang dimintakan dari pihak kelurahan seperti itu, Dek. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama. Oke, terima kasih. Jadinya pakai caranya bisa pakai SKTM ya Mbak? Ya Mbak Vanessa. Iya, bisa SKTM. Itu kalau misalnya bisa langsung ke desanya, langsung itu tanpa pengantar ya syukur. Misalnya kalau punya orang dalam, biasanya kan gitu. Iya, jalur dalam. Itu ada kalau langsung langsung ke desanya tanpa pengantar. Gitu. Iya, langsung dapat suratnya gitu. Oke. Tadi kayaknya ada yang resen sebelum nanti kita masuk ke yang chat. Tadi ada yang resen. Kalau sudah tidak ada, mungkin langsungnya ke kolom chat. Oh, ada langsung dari M. Kusyas. Tadi siapa? Ya, silahkan. Mas Muhammad. Ya. Oke, makasih Mas sudah ngizinin saya untuk bertanya. Izin bertanya nih Mbak Vanessa. Terkait ini sih dibanding kayak tadi kan lebih masalah ke administrasi KIP kuliahnya. Saya lebih ke ini sih, kayak aturan dari KIP kuliahnya itu sendiri, kayak untuk bisa bertahan menjadi peserta KIP kuliah tuh kayak ada kan bisa persyaratannya tuh harus mahasiswa aktif kayak itu, dan saya agak menyinggung di bagian IPK. Nah, ini agak-agak sensitif nih. Ya. Ada masalah pribadi saya juga. Nah, saya agak bingung nih, kan di persyaratannya tuh minimal untuk IPK tuh IPK 3 kalau nggak salah tuh, iya nggak Mbak? Iya, benar. Ya, IPK-nya 3 kan minimal, dan saya sadar IPK saya tuh karena semester 1 jujur kuliah saya bermasalah, ada problem ya semacam ya internal gitu keluarga dan semacamnya kayak gitu, dan membuat perkuliahan saya buruk gitu. Dan saya tahu gitu, sadar melihat pas nilai di ke kartu hasil studi KHS gitu ya di bawah, dan kayak pas semester 1 tuh nggak ada, ya minimal kayak ada peringatan kan kayak gitu seharusnya. Setahu saya harusnya ada gitu, dan nggak ada peringatan itu sama sekali, nggak ada. Makanya bingung ini tuh ada problem kayak gimana gitu sampai nggak ada peringatan sama sekali, dan sampai sekarang semester 2 pun ya walaupun belum semua nilai keluar, tapi kan saya sadar melihat dan belum memenuhi itu, belum sampai ke IPK itu gitu. Nggak nyampe 3 itu tuh, belum nyampe gitu, dan sampai sekarang belum ada kayak info apa gitu kayak peringatan buat saya, nggak ada, dan kayak malah semakin takut kalau nggak ada tuh dibanding ada gitu. Kalau ada jelas kan Mbak, itu ya, mungkin Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, silakan langsung dijawab aja Bapak Vanessa. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Usyashi Najib Zaluli gitu ya. Nah, kalau sebelum pandemi sendiri memang ada ketika mahasiswa itu IPK-nya di bawah 3, itu tuh
ada semacam peringatan namanya Emonef gitu ya. Jadi nanti mahasiswa diberikan undangan untuk mengikuti evaluasi dari yang dilaksanakan oleh pihak kemahasiswaan. Nah, kalau ketika di masa pandemi ini kami juga belum tahu bagaimana nanti sistemnya, apakah ya kemungkinan buruknya itu takutnya ketika tidak ada peringatan dari pihak kampus di semester kemarin, nanti terus tiba di semester ini tuh meresahkan untuk itu ya status mahasiswa KIP kuliahnya, karena kan kalau di UNJ sendiri memang minimal IPK-nya 3 gitu. Nah, coba besok saya tanyakan kepada bapaknya yang mengurusi hal tersebut, bagaimana ketika di bawah 3 dan kok sampai sekarang belum ada peringatan atau bagaimana, atau mungkin memang dimaklumi karena kan masa pandemi kayak gini memang banyak sekali kendalanya ya kalau kuliah online gitu ya, entah mana yang sinyalnya hilang, kemudian ketika di absen kitanya nggak ada, terus sama dosen ditulis alfa gitu kan, sangat itu rentan terjadi gitu ya. Jadi ya, ataukah mungkin dimaklumi atau bagaimana, besok coba kami tanyakan ke bapaknya dulu ya Mas Najib ya, karena untuk saat ini kami belum bisa menjawab bagaimana itu nantinya gitu. Semoga saja memang ada pemakluman dari pihak kampus terkait hal itu gitu ya, karena ya kalau pandemi ini tidak bisa kendala-kendala seperti itu tidak bisa dihindari ya. Itu sih. Coba besok kami bantu menanyakan ke pihaknya gitu bagaimana. Jadi itu untuk semester 1 dan semester 2 kali ini IPK-nya di bawah 3 ya? Iya Mbak, kayak belum tercapai gitu karena dari semester satunya ada problem. Katakanlah saya biar lebih enak harus on cam. Nah, katakanlah saya tuh kayak ada problem sampai hiatus gitu. Katakanlah hiatus gitu, kayak saking nggak jujur ya saya, oh ya lupa, mohon maaf saya belum memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hussein Saluri dari Prodi Fisika angkatan 2020. Ya saya kuliah di fisika tuh kayak wah gitu, kaget, kayak dapat kayak apa ya, kayak guncangan mental gitu sampai yang membuatkan saya hiatus. Dan alhamdulillahnya sekarang tuh udah mencoba kuliah lagi, tapi ya itu kayak harus memperbaiki nilai saya yang dulu. Tapi nah itu yang anehnya itu kenapa belum ada peringatan gitu, minimal kayak kejelasan gitu Mbak dari terkait dari birokrasinya ke saya gitu. Itu doang sih kataku tuh. Semoga nanti bisa dapat kabarnya sesegera mungkin Mbak ya. Oh ya, Insya Allah nanti segera saya tanyakan ya bagaimana itu nanti ke depannya. Semoga saja masih dalam kondisi yang aman ya. Ya. Amin, amin. Makasih Mbak. Sekali lagi, makasih Mas. Sama-sama. Ini kalau kita husnuzon sama kampus pusat, mungkin ini memaklumi ya, pihak kampus memaklumi karena pandemi, atau kalau mau suuzonnya karena megah kelangan gitu. Megah kelangan. Bisa 500 sama 100 dapatnya 2.400.000 gitu seorang. Oke, lanjut. Buat teman-teman yang angkat tangan, tolong angkat yang tangannya jangan diturunin dulu ya, biar satu-satu. Nanti di yang chat juga ada, nanti yang langsung lewat on mic juga bisa. Oke, lanjut ke yang chat. Dari Ica Amalia yang tadi chat saya tadi malam. Selamat pagi Kak, ini aku Ica yang semalam bertanya. Apakah bisa mengajukan KIPK meskipun tidak registrasi di laman KIPK? Yang tentang registrasi di laman KIP itu. Bagaimana ini Mbak? Oh iya. Kalau dari pihak kamu sendiri kemarin sangat menganjurkan, maksudnya sangat mengharuskan kita mempunyai akun di KIP kuliah ya, karena kalau kita tidak punya akun di web KIP kuliah nanti pihak kampus juga tidak bisa menyinkronkan kita untuk menjadi calon penerima KIP kuliah. Jadi sangat wajib sekali untuk mempunyai akun di KIP kuliah. Jadi silakan mumpung belum terlambat, kalau misalnya mau pengajuan silakan untuk membuat akun dulu di KIP kuliah, karena itu sangat diwajibkan dari pihak kampus gitu ya. Jadi sangat harus punya itu. Nanti kalau sudah punya akun baru bisa mengajukan ke pihak kampus seperti itu. Oh, jadi bikin akun dulu ya? Ya, wajib sekali, wajib main. Wajib main, ya ampun. Jadi kalau ngomong soal akun,
dulu kan saya SMA mau ngajuin tapi gagal nih. Tapi udah bikin Iya. akunnya. Tapi harus dari desa nih. Tapi sampai desa nggak mau mengabulkan itu. Sampai akhirnya saya kuliah, mau dapat KIPK 1 semester nggak bisa gitu. Lalu tiba-tiba baru semester 2 ini tiba-tiba dari kampus turun kebijakan saya dapat KIPK gitu. Tapi tanpa intervensi dari desa ataupun dinsos dari kabupaten gitu. Itu tapi mungkin apakah itu ada faktor juga dari akun KIP yang pernah saya buat begitu? Kemungkinan bisa karena Mas Citra Widyastoto itu punya akun di web KIP kuliah juga bisa, atau kalau enggak itu kan tadi UKT-nya mendapat UKT yang satu ya, yang 500.000. Nah, itu kemungkinan dari data ekonomi itu, dan karena mendapatkan UKT 1 dan ya pihak kampus kemudian mengajukan untuk menjadi penerima KIP kuliah saja, begitu juga bisa. Oke, begitu. Makasih Mbak Vanessa. Itu ya Mbak Ica Amadia. Jadi bikin akunnya. Mumpung belum terlambat. Oke, selanjutnya di kolom chat dulu ya. Setelah itu nanti ke yang angkat tangan. Dari Widi Hartono, permisi Kak, saya Widi Hartono dari JPTO 21. Izin bertanya, hal apa saja sih Kak yang bisa membuat KIPK kuliah bisa dicabut dari mahasiswanya? Terima kasih. Baik, gimana Mbak Vanessa? Kalau di UNY sendiri ya, yang menyebabkan pencabutan status mahasiswa KIP kuliah itu yang pertama paling itu tuh sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Biro itu IPK, ketika IPK di bawah 3 itu sudah menjadi zona tidak aman ya sebenarnya. Karena ya kalau penerima KIP kuliah itu kan harus dituntut kita menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Kita tidak boleh neko-neko, kita harus fokus menyelesaikan, karena kita kan menjadi mahasiswa penerima KIPK itu amanah dari masyarakat seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita tidak boleh neko-neko, harus fokus kuliah, dan sebisa mungkin nanti itu hasilnya ketika kita studi itu hasilnya baik gitu loh. Nah, dapat dikatakan baik ketika kita itu atas 3 gitu. Itu yang paling penting itu IPK. Nah, untuk yang kedua yaitu mahasiswa melakukan cuti kuliah, karena kalau penerima KIP kuliah itu kita tidak boleh cuti. Kita harus menyelesaikan studi kita tepat pada waktunya gitu. Jadi kalau jatahnya kita kan 4 tahun 8 semester, jadi ya 4 tahun itu kita harus selesaikan tanpa cuti, itu kita nggak boleh cuti. Kemudian yang kedua, ketika mahasiswa itu menikah. Nah, di UNY sendiri mahasiswa yang menikah, mahasiswa apalagi penerima KIP kuliah gitu ya, itu sangat tidak diperbolehkan, karena itu tadi kita harus fokus melakukan studi sampai akhir, diselesaikan dulu 4 tahunnya sampai mendapatkan gelar sarjana, atau kalau di 4 ya sarjana yang di 4. Nah, kita tidak boleh menikah, karena kalau menikah kan nanti otomatis fokus kita akan terbelah gitu ya. Jadi takutnya nanti mempengaruhi pada studi kita dan hasilnya juga tidak maksimal. Padahal di UNY sendiri IPK penerima KIP kuliah itu minimal 3, nah takutnya nanti di bawah 3 atau bagaimana. Nah, jadi tidak diperbolehkan. Nah, paling inti itu yang membuat status mahasiswa KIP kuliah kita dicabut. Nah, selain itu ya ketika mahasiswa itu mengundurkan diri atau meninggal dunia, itu kan sudah otomatis ya pencabutan status KIP kuliahnya gitu. Oke, itu baik. Terima kasih Mbak Vanessa itu ya Mbak untuk Widi Hartono untuk jawabannya. Jadi kita prestasi juga harus dijaga, IPK harus minimal 3 seperti itu. Sesuai namanya ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi itu sebenarnya sudah kita harus menjadi pintar gitu, mahasiswa pintar. Lalu yang jelas harus terus kuliah, tidak boleh ada cutinya, tidak boleh ada selesaikan dulu itu. Tunda. Oke, lanjut. Mungkin yang angkat tangan dari Dama, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya nggak bisa on cam. Tidak apa-apa. Di sini saya mau bertanya, kan saya lewat jalur seleksi mandiri ya Kak. Waktu pengumuman itu saya mendapat
UKT itu yang kategori keempat. Jadi untuk pengajuan itu apa kemungkinan bisa, Kak? Oke. Oke, Bapak terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, bisa atau tidaknya kami juga tidak bisa menjamin karena itu nanti pihak kampus yang berwenang untuk menyeleksi teman-teman yang mengajukan gitu. Nah, tapi kami merekomendasikan kalau memang benar-benar membutuhkan dan benar-benar dari keluarga yang tidak mampu dan memenuhi persyaratan yang ada untuk mahasiswa penerima KIP kuliah, silakan untuk mengajukan saja, tidak apa-apa. Barangkali memang rezekinya kan kita juga tidak tahu. Jadi kalau ada kesempatan, silakan mendaftar saja, tidak apa-apa gitu. Tapi kami juga tidak bisa menjamin apakah nanti diterima atau tidak, karena itu sudah sepenuhnya wewenang dari pihak pusat gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi dari Mbak Dama, jadi memang keputusan untuk KIPK itu memang dari pusat sih ya, untuk bahkan UKT itu juga begitu ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana sistemnya, tiba-tiba kita mengirimkan saja semua syaratnya, foto rumah dan juga pendapatan orang tua, tiba-tiba dapat UKT-nya segini gitu. Iya, tidak semudah di sana sih. Mungkin kita harus memang rajin-rajin untuk meminta untuk keringanan ya. Iya. Mungkin kalau enggak kita buat solidaritas demo bareng-bareng. Itu yang paling monggo. Kalau demo monggo, tapi jangan anarkis gitu ya. Jangan merusak fasilitas, itu kan uang dari kalian juga gitu. Jadi sayang kalau dirusak fasilitas. Ada orang tunggangan-tunggangan dari luar. Oke, ini ada yang angkat tangan lagi dari Mbak Laksita. Dari Laksita Fawas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Laksita Fawas dan ini mau bertanya, kalau UKT bidik misi itu termasuk KIP atau bukan ya? Yang bantuan UKT itu ya? Iya, yang kemarin kan UKT-nya kan ditulisnya kan bidik misi. Nah, itu tuh termasuk KIP atau bukan? Oh, yang itu. Nah, itu untuk sementara itu sebagai apa ya istilahnya? Itu hanya sementara dengan proses seleksi kali ini. Jadi untuk fixnya menjadi mahasiswa bidik misi atau tidak itu nanti ketika sudah ada pengumuman. Nah, pengumumannya itu biasanya kalau sekarang melalui email UNY masing-masing. Jadi besok dipantau saja bagaimana hasilnya. Nah, kalau status bidik misi di web registrasi itu untuk sementara sambil menunggu hasil seleksinya gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi kita kan sudah punya email, terutama yang mungkin untuk info juga, kita sudah punya email UNY. Sering-sering dibuka. Jangan kayak saya, mungkin dulu saya nggak gini, HP saya juga nggak disinkronkan. Itu juga masalah. Cara buka Gmail di laptop, di HP-nya nggak disinkronkan, tahu-tahu nggak ada, tahu-tahu buka itu yang tentang waktu dulu, kalau nggak salah ada masalah UKT yang minta diturunkan, juga pengen ngajukan, ternyata nggak bisa, ternyata sudah PK gitu. Iya, gitu. Jadi sering-sering ada banyak. Jadi rajin-rajin pantengin emailnya. Oke, sekarang kita ke chat dari Nurul Winasti Listia. Selamat pagi Kak, saya Nurul, angkatan 2021. Mau tanya Kak, untuk klaster yang Kakak berikan tadi betul, klaster 1 800.000. Lalu kuota penerima KIPK dan pendaftar KIPK UNY berapa ya Kak? Terima kasih. Itu tadi. Kalau klaster dan juga pendaftarnya di UNY ini. 2021. Kalau kuota dari UNY itu kami juga kurang tahu karena tidak dikasih tahu dari pihak UNIF ya pastinya berapa. Tapi kalau dari yang kemarin itu kuota KIP kuliah tahun 2020 itu 1.500 itu satu UNY gitu. Tapi itu 2020 ya. Kalau 2021 kami juga kurang paham berapa karena tidak ada transparansi dari pihak UNIF menerima berapa. Kalau
yang mendaftar saat ini kalau dilihat dari yang sudah konfirmasi ke pihak komuni sendiri itu sudah ada 1.200-an karena 2 grup SNMPTN, 4 grup SBMPTN dan 2 grup pengajuan itu sudah, jadi yang pengajuan itu kan sudah 1000-an lebih gitulah ya. Tapi itu yang terjaring oleh Komuni. Nah, kami juga tidak tahu luar sana mahasiswa baru UNY yang mengajukan yang tidak terjaring oleh Komuni ada berapa, kami juga kurang tahu. Yang penting yang berada di jangkauan kami itu sekitar 1.200-an mahasiswa baru begitu. Oke. Mungkin ini karena mungkin terlalu banyak dan juga mungkin masalah waktu juga untuk ambegan juga. Jadi kita batasin dulu. Ini ada 17 pesan pertanyaan, mungkin 17 pesan lagi mungkin untuk apa namanya di jeda apa namanya pertama ya, sesi pertama ya. Nanti sesi kedua kalau misalnya ada waktu kita buka lagi. Untuk kita chat yang masuk ke chat dulu. Untuk yang angkat tangan, tetap angkat tangan dulu. Nanti akan tiba gilirannya. Dan dari Mbak Siti Khalifah. Izin bertanya Kak, untuk pengajuan KIPK jalur mandiri UNY, berarti bisa Kak, apakah langsung menghubungi atau konfirmasi ke Korfak Komuni? Maaf karena saya ketinggalan informasi, sinyalnya kurang bagus. Oh yang tadi, masalah yang mandiri. Untuk yang pengajuan mandiri itu ya, nah silakan bisa konfirmasi ke teman-teman Korfak ya, silakan konfirmasi dengan berbagai langkah-langkah yang harus dilalui. Nah, untuk langkah-langkah sendiri bisa dilihat bagaimana cara konfirmasi, apa saja yang harus dipenuhi, itu sudah ada. Itu nanti biar diarahkan sama teman-teman Korfak ketika sudah konfirmasi gitu. Ya, itu nanti mungkin Mbak Vanessa bisa di grup nanti. Oh, belum masuk grupnya ya. Nanti mungkin kita bisa kirim nanti ke pihak ekspresi ke panitia untuk nanti kita share IG-nya juga. Nanti. Oh ya, siap. Oke, tadi dari Mbak Siti, ini Mbak Amelia tadi pertanyaannya yang tadi sudah dijawab. Yang selanjutnya ada Mbak Listia Mutia. Selamat pagi. Apakah anak PNS bisa menerima KIPK? Kalau PNS ya itu tadi ya dilihat dari penghasilannya dulu. Penghasilan PNS itu kalau seingat saya itu golongan paling golongan 4 ya. Pokoknya kalau PNS itu yang boleh mendaftar itu golongan yang paling bawah, dan ketika dijumlahkan itu penghasilan orang tuanya itu tidak lebih dari 4 juta selama itu masih persyaratan itu masih masih itu di bawah 4 juta itu bisa mengajukan. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke Mbak Dista yang tadi angkat tangan. Persilakan Mbak Dista. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dista Sarika Putri Aryati, mahasiswa 2021 dari Prodi Pendidikan Geografi. Izin bertanya, Kak, misalkan saya dapat UKT 6, terus saya mengajukan KIPK, tapi kalau pas pengumuman KIPK itu saya nggak lolos, apakah saya bisa mengajukan banding UKT? Terima kasih. Bisa, silakan kalau ketika nanti kok belum rezekinya di KIP kuliah, besok kalau dirasa UKT 6 itu berat, bisa mengajukan banding ke UNIF ya. Itu bisa kok nanti mulai semester 2 kalau nggak semester 3 gitu. Oke. Gimana Mbak Dista? Sudah Mas, sudah. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Mbak Hera. Merilinda. Kak, izin bertanya, kalau UKT-nya sudah ada tulisan bidik misi, apakah
itu sudah ditetapkan sebagai penerima KIPK. Nah, tadi ada yang tadi ya, pertanyaan tadi berarti ya. Ya, tadi sudah terjawab di atas. Jadi pantengin Gmail-nya, email kita. Selanjutnya, pagi Kak, saya Rizky angkatan 2021 mau tanya, untuk UNY pembagian biaya hidup berarti hanya dijadikan satu klaster, di klaster 5, atau dibagi berdasarkan kampusnya, yaitu Bantul, Gunung Kidul, dan lain-lain. Ini ya pertanyaan juga tadi. Oke, kalau pembagian klaster kemungkinan tetap dijadikan satu ya, karena UNY itu kalau di pusat kan di kabupaten ya, kemungkinan ya masa ya satu UNY mau dibagi-bagi di klaster masing-masing kabupaten itu kemungkinan kecil ya. Jadi sepertinya masih tetap menjadi satu, yaitu UNY pusat yang di Kabupaten Sleman gitu untuk biaya hidupnya. Seperti itu. Jadi akan disatukan sama kampus pusat. Ya. Jadi selanjutnya dari Bapak ada udah tadi sudah. Lalu dari Wahyu Panggalih, selamat pagi Kak. Saya Wahyu angkatan 2021. Mau bertanya Kak, kan saya ikut pengajuan KIPK kuliah yang jalur mandiri. Kebetulan saya lolos di UNY lewat jalur SBMPTN. Karena dulu belum tahu informasi lengkap mengenai pengajuan KIP kuliah lewat jalur SBMPTN. Jadi ketinggalan jadwal pengajuannya. Untuk alur selanjutnya bagaimana ya Kak? Untuk sekarang status pengajuan suratnya belum dibaca oleh rektor. Oke, kalau seperti itu ditunggu saja karena memang banyak sekali ya yang mandiri itu sangat banyak. Jadi mungkin dan rektor pihak kampus juga pekerjaannya hanya membaca surat dari teman-teman pengajuan. Jadi ditunggu saja enggak apa-apa karena kemarin itu Bapak Kepala itu pernah bahwa semua surat yang masuk itu proses. Jadi mungkin masih ada antrian untuk dibaca, jadi yang sabar saja ditunggu gitu. Oke. Ya, makasih. Ya, itu jawabannya ya. Jadi ditunggu. Kalau memang agak lama ya berarti ya intinya kita harus sabar dulu untuk memang harus sabar. Agak ribet juga birokrasi. Iya. Waktunya 10:30 sudah, cuman pertanyaan masih banyak, jadi mungkin nanti akan masuk pada yang tadi sudah dibatasin saja ya. Mungkin kalau nanti Mbak Vanessa juga berkenan untuk menjawab, atau mungkin nanti memang sudah tidak bisa lagi, nanti dilanjutkan mungkin lewat kontak person yang ada di IG. Bisa, silakan. Nanti bisa nanti aja di IG-nya Formuni itu ada si CP kami gitu di situ. Oke, dari Kia Bramantio, izin bertanya untuk KIPK sendiri kan ada beberapa syarat ya Kak. Nah, jika beberapa mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu syaratnya namun nekat mengajukan, apakah ada kemungkinan dia juga mendapat KIPK atau sudah pasti tidak lolos? Bagaimana? Kalau terkait hal itu ya untuk syarat itu ya syarat yang mana dulu gitu, karena kan syarat-syaratnya itu ada banyak. Yang penting itu silakan mengisi apapun yang diperintahkan di web KIP kuliah, dan ketika kalau tidak mempunyai kartu seperti kartu PKH, KKS atau kartu-kartu bantuan sosial yang lain itu tidak apa-apa, silakan diganti dengan menggunakan SKTM yang bisa didapatkan di kelurahan masing-masing gitu ya. Jadi silakan diikuti saja apa yang diperintahkan dari web KIP kuliah, silakan diisi yang perlu diisi. Kalau nggak punya syarat-syarat yang tadi bantuan sosial itu silakan bisa diganti dengan SKTM seperti itu. Nah, untuk lolos atau tidaknya itu kami tidak bisa menjamin karena itu sepenuhnya sudah haknya dari pusat ya, dan nanti sistemnya bagaimana gitu. Jadi yang penting ajukan saja dulu gitu.
Oke, ini beberapa di chat. Terima kasih Mbak Vanessa. Ini beberapa di chat. Ada yang tadi sebenarnya pertanyaannya sama. Tadi pertanyaan Adib tadi sama tentang anak PNS. Lalu penetapan UKT, lalu bidik misi juga sama. Tadi sudah terjawab juga. Apa ini? Mungkin langsung ke Mbak yang angkat tangan dari Mbak Haya. Dipersilahkan. Selamat pagi, Mbak Vanessa, Mas Citra. Iya, selamat pagi. Ini Mbak, saya mau tanya, banding UKT itu apakah dari Mbak Vanessa Form Uni ya? Iya, dari Form Uni. Melakukan bimbingan nggak Mbak? Soalnya kemarin itu terutama yang jalur SM ya Mbak, kalau mereka ngajuin banding UKT itu sama sekali nggak bakalan diterima bandingnya karena menurut UN-nya itu yang jalur SM udah orang kaya gitu. Nah itu gimana ya Mbak? Padahal itu kan pandangan sepihak dari UN-nya. Padahal yang jalur SM, teman-teman yang jalur SM kan nggak sepenuhnya orang kaya gitu loh Mbak. Itu gimana Mbak? Mengenai banding UKT bagi jalur SM. Ya. Tadi juga sebenarnya udah terjawab ya tentang jalur SM dalam pengajuannya. Tapi memang pihak dari rektor yang menganggap SM sebagai orang kaya. Nah, dari Form Uni sendiri gimana itu untuk memandang? Kalau dari Form Uni sendiri itu gimana ya? Karena ya memang anggapan sejak awal, bahkan dulu ketika saya itu ya pembekalan bidik misi itu ya di auditorium itu pihak kampus juga menganggap bahwa kalau seleksi mandiri ya berarti dia mandiri gitu. Jadi pembiayaan juga harusnya mandiri gitu. Dari kampus juga sudah bilang seperti itu. Tapi ya memang realitasnya banyak dari mahasiswa jalur mandiri itu ya termasuk dari mahasiswa yang dari keluarga yang sederhana atau kurang mampu gitu ya. Nah, untuk banding sendiri itu tuh bisa dilakukan ketika sudah semester 2 ke atas gitu. Kalau semester awal seperti ini belum bisa dilakukan gitu. Nanti dicoba saja. Kalau dari bimbingan dari Form Uni itu kalau UKT itu ya lebih ke tim advokasi. Ada atau itu tim advokasi PKKMB atau mungkin pihak advokasi di fakultas gitu. Itu silakan nanti bisa minta tolong ke teman-teman advokasi gitu. Karena kalau Form Uni itu ya istilahnya spesialis kita di KIP kuliah sama bidik misi begitu. Kalau misal mau banding, silakan bisa minta bantuan dari teman-teman advokasi. Gitu ya Mbak. Ya, Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, gimana? Sudah pukul 10.40. Dan ini masih ada, tetapi ini pertanyaan-pertanyaannya mengenai teknis-teknis. Bagaimana ini Mbak Vanessa? Atau mau rehat sejenak atau kita cukupkan saja? Mungkin kalau teknis itu ini ya, di semua untuk teknis tentang KIP kuliah, di IG Form Uni sudah ada, sudah kami bagikan bagaimana nanti. Nah, kalau misal memang ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, itu bisa silahkan hubungi CP-CP Orpak masing-masing fakultasnya, di situ sudah ada gitu. Jadi mungkin bisa lebih lanjutnya bisa melalui CP gitu. Dicek aja di IG-nya Form Uni _ gitu ya. Semua sudah ada di situ. Ya. Itu ya teman-teman. Nanti dari pihak panitia juga akan menge-share CP ataupun juga sosial media dari Form Uni untuk nanti bisa teman-teman bisa mengajukan diri dan juga masuk ke grupnya. Jadi di grup itu nanti bisa tanya apapun, bisa tanya banyak. Karena di situ ada teman-teman dari Form Uni dan juga dari advokasi dari Korfak dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab karena memang waktunya sudah juga sudah melebihi juga. Jadi untuk kali ini mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya dan langsung kita ke sesi penutup.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri diskusi pada pagi menjelang siang hari ini, dan juga kepada Mbak Vanessa yang sudah sebagai pembicara kita, sudah membersamai kita dan juga sudah mau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan juga nantinya juga akan memberikan arahan nanti untuk selanjutnya bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Silahkan nanti sama teman-teman juga yang tadi sudah bertanya untuk nanti yang untuk kalau mau mengajukan KIPK, silahkan untuk nanti bisa kalau bagi yang UNY bisa melalui formulir begitu ya, melalui syarat-syaratnya, lalu nanti bisa masuk ke grupnya dan juga nanti bisa bisa bertanya lewat grup tersebut ya. Terima kasih. Untuk itu sesi penutup ini tadi sudah kita buka dengan doa. Mari kita tutup dengan dokumentasi. Oke, silahkan untuk pihak panitia untuk yang teman-teman yang bisa on cam dong, atau on cam aja sekali kita dokumentasi. Siapa ini yang bertugas? Mbak, Mas, siapa? Yang bertugas siapa ini? Dari? Iya, ini aku. Ini nanti ada 4 slide, 4 kali ya. Oke, ada 4 slide, 4 kali foto. Silakan nanti yang mengaba-aba Mbak Anis ya. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, yang kedua. Halo Mbak Anis, apakah ada kendala? Ya, ini yang kedua ya. Ya, yuk. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, saya hitung. 1, 2, 3. Yang terakhir, ini yang terakhir ya. Ya. 1, 2, 3. Ya udah. Terima kasih. Sama-sama Mbak Anis. Untuk teman-teman juga yang bagi punya teman lagi yang belum sempat juga join ke sini, nggak masalah, nanti untuk hasil diskusi kita nanti akan di-upload di YouTube-nya Ekspresi. Jangan lupa subscribe begitu ya. Like, comment, subscribe gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga sama Mbak Vanessa. Mohon maaf untuk kalau tadi sempat tidak terkendali juga kepada teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa lewat